Seolah-olah sudah dekat sekali dia dengan surga, tinggal selangkah dengan surga. Tetapi di akhir hayatnya, lalu tiba-tiba dia berbelok arah dari jalan kebaikan, kebenaran, kesolehan, tiba-tiba dia melakukan kemaksiatan dan dia meninggal dalam keadaan bermaksiat pada Allah, dan akhirnya dia su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi an-nuril mudhhibi lin-nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, tak pernah lupa, tak pernah henti kita selalu memuji Allah sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga atas segala limpahan karunia yang tak terhingga, yang tak pernah henti. Setiap saat Allah curahkan, Allah limpahkan hingga meliputi dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman insyaallah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang telah sampai pada hikmah yang ke-26. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita baik di dunia dan akhirat. Beliau berkata, min alamatin nujhi fil bidayat fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Di antara tanda kesuksesan, keberhasilan di akhir adalah kembalinya kita kepada Allah, atau kita merujuk kepada Allah, kita kembali kepada Allah di awal memulai sesuatu. Jika di awal melakukan sesuatu kita kembali kepada Allah, kita merujuk kepada Allah, itu tanda bahwa di akhir nanti endingnya adalah kesuksesan, an-najah, keberhasilan. Ini makna dari kalimat hikmah yang ke-26. Merujuk kepada Allah atau kembali kepada Allah di awal pemberangkatan kita, di awal kita memulai suatu aktivitas apapun itu,
apakah aktivitas duniawi atau aktivitas ibadah murni, merujuk kepada Allah merupakan sesuatu yang mesti, tidak boleh tidak. Dan itu menjadi pertanda insya Allah akhir dari usaha kita yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan insya Allah adalah akhir yang baik. Ulama menjelaskan yang mensyarah kalimat hikmah ini bahwa yang dimaksud dengan merujuk di sini ada berbagai macam makna. Yang pertama, merujuk kepada Allah dalam artian kita kembali kepada hukum Allah. Kita pastikan bahwa ketika memulai sesuatu yang akan kita lakukan, kita pastikan bahwa itu sejalan, selaras, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Tentu ini membutuhkan panduan, membutuhkan dasar pengetahuan dari kita. Oleh karenanya, setiap memulai sesuatu kita pastikan, kita dasarkan pada ilmu yang selaras dengan tuntunan agama. Itu sebabnya mengapa para ulama ketika mempersoalkan atau membahas tentang persyaratan seorang pemimpin, mereka membahas salah satunya bahwa seorang pemimpin itu harus tahu, harus punya ilmu agama. Kenapa? Agar semua kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusan yang dia ambil, aturan-aturan yang dia tetapkan tidak bertabrakan dengan tuntunan agama. Karena seorang pemimpin itu akan mewujudkan kemaslahatan bagi umat yang berdasarkan tuntunan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar program-program yang akan dijalankan bersesuaian dengan tuntunan agama, dan dengan kesesuaian dengan tuntunan agama itu diharapkan akhirnya adalah akhir yang baik, akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan sebagaimana yang diharapkan, karena insya Allah akan ditolong oleh Allah karena menjalankan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan agama. Jadi aktivitas apapun yang kita mulai hendaknya merujuk kepada, di awal kita harus pastikan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan agama. Bagaimana kita akan menyesuaikan dengan tuntunan agama kalau kita tidak punya pengetahuan tentang agama? Kalau merasa tidak tahu, maka bertanyalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli, yang tahu, jika kita tidak mengetahuinya. Agar ketika kita memulai aktivitas yang akan kita lakukan, apakah aktivitas duniawi dan ukhrawi, tidak bertabrakan dengan, tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Ini makna yang pertama dari merujuk kepada Allah di awal pemberangkatan kita, yaitu menyesuaikan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama, yakni hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika seseorang misalnya menempuh perjalanan spiritual kepada Allah, yang kita kenal dengan kelompok sufi atau tasawuf, mereka mempersyaratkan bahwa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaka. Siapa yang bertasawuf tidak diawali dengan bertafaqquh, dengan pemahaman yang benar terhadap agama, maka dia akan sesat. Dia akan tersesat. Itu dipersyaratkan dalam menempuh jalan spiritual dalam bertasawuf. Jadi harus didasarkan kepada ilmu. Oleh karenanya
Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Perjalanan kami ini, jalan spiritual yang kami tempuh ini dipagari oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu harus diawali dengan dasar pemahaman yang benar terhadap agama, tafaqquh fiddin, lalu kemudian diamalkan dalam bentuk tasawuf. Tapi kalau tidak diawali dengan tafaqquh, dasar pemahaman agama yang benar, dikhawatirkan nanti akan terjadi tazandak, akan menjadi zindik, akan menjadi orang yang sesat dalam pengamalan agamanya. Jadi menjadi satu keniscayaan dalam memulai sesuatu, kita kembali kepada Allah, kita kembali berdasarkan ilmu yang sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua dari merujuk kepada Allah di awal melakukan aktivitas, maknanya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal aktivitas kita. Sebenarnya kita sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tua kita mengenai hal ini. Kita makan diajari untuk membaca bismillah. Kita pakai pakaian baca bismillah. Anak-anak kita diajari ketika pakai pakaian bismillah. Ya. Huruf ba pada bismillah maknanya adalah memohon pertolongan. Lil isti'anah kalau dalam bahasa Arab, untuk memohon pertolongan. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah, saya memohon pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongan Allah saya memulai aktivitas apapun. Nabi kita SAW telah mengingatkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah wa huwa aqta au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap urusan yang penting, yang baik, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia aqta, dia terputus dari pertolongan Allah, terputus dari inayah Allah Subhanahu wa taala, terputus dari rahmat Allah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, artinya aktivitas apapun yang kita lakukan, dan tentu tidak ada yang tidak penting dalam hidup ini bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, maka dia akan memulai setiap aktivitasnya, dan semua aktivitasnya tentu penting bagi dia, karena setiap detik dari hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka tidak ada waktu yang tidak penting bagi seorang muslim, dan itu akan dia mulai dengan, selalu dimulai dengan bismillah. Kalau aktivitas dimulai dengan bismillah, insya Allah prosesnya tidak akan melepaskan diri dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin awalnya bismillah, setelah itu lepas dari tuntunan Allah. Maka dia akan selalu konsisten dengan tuntunan Allah dalam prosesnya hingga akhir. Dia tidak akan berani menyimpang kalau dimulai dengan bismillah. Ketika seseorang disodori kertas untuk ditandatangani yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tidak mungkin dia menandatangani sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia tahu bahwa itu adalah salah. Maka membaca bismillah mengingatkan kita kepada trek yang benar, jalur yang benar, agar kita tidak melakukan penyimpangan. Bismillah mengingatkan, sekaligus bismillah juga menjaga kita agar tidak keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani yang menanam benihnya, memasukkan benihnya ke dalam tanah, dia membaca bismillah dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah, karena benih ini tidak akan tumbuh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tumbuh, dia tidak akan menghasilkan kecuali dengan izin Allah. Karena ada banyak yang sama-sama menanam, tumbuh, hidup,
Ada yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan. Ada yang menghasilkan dengan hasil yang melimpah, ada yang menghasilkan tetapi hasil yang kurang. Kita sering mendengar ada yang gagal panen, ada yang panen raya. Itu semua tidak terlepas dari bismillah di awal. Si petani membaca bismillah karena dia yakin bahwa menanam yang dia lakukan hanya akan berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir dia akan memanen nanti. Kalaupun misalnya dia gagal panen, maka dia akan lapang dada menerima kenyataan bahwa Allah belum mengizinkan saya untuk mendapatkan hasil sesuai yang saya harapkan. Selama dia telah memaksimalkan usahanya, menanam, merawat tanamannya, tapi jika Allah mengirimkan hama dan pada akhirnya tanamannya dirusak oleh hama, dia menerima itu sebagai ketentuan dari Allah bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Karena pada musim sebelumnya mungkin dia tidak diberikan oleh Allah hasil yang melimpah, kali ini Allah mengujinya dengan menahan, tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, tetapi dia tetap berhasil dalam artian keyakinannya tidak menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia gagal panen, tapi kalau berhasil panennya, dia juga tidak akan menyimpang dari tuntunan Allah. Dia akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah, tidak lupa diri karena keberhasilannya. Maka disinilah poin penting untuk kita garis bawahi ketika memulai aktivitas dengan merujuk kepada Allah. Harapannya di akhir kita akan berhasil, kita akan sukses. Keberhasilan di sini dalam artian bukan hanya berhasil meraih hasil sesuai yang kita harapkan, yang kita targetkan, tetapi lebih dari itu, bahwa apapun hasil yang kita dapatkan, semuanya akan menjadi karunia dari Allah kepada kita yang menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang petani gagal panen, keyakinannya tidak rusak kepada Allah. Dia tidak marah-marah, tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah. Dia sikapi dengan sabar bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kalau dia berhasil, dia sikapi dengan syukur. Maka sikapnya selalu benar karena awalnya benar. Dia awali dengan bismillah, dia awali dengan kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali segala sesuatu dengan kembali kepada Allah, insya Allah dalam prosesnya dia tidak akan pernah lepas dari inayah pertolongan Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca nama Allah di awal, Allah memiliki nama-nama yang maha baik. Allah maha indah, Allah maha baik. Maka segala aktivitas yang kita mulai dengan menyebut nama Allah, meminta pertolongan Allah yang maha indah, maka insya Allah keindahan sifat Allah itu akan membekas pada hasil yang kita lakukan. Karena kita memohon pertolongan Allah. Maha baiknya Allah akan membekas pada aktivitas, hasil dari aktivitas yang kita lakukan akan menampakkan kebaikan-kebaikan sebagai percikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Jamaah subuh rahimakumullah. Syekh Ramadan Al-Buti ketika menjelaskan kalimat hikmah ini, beliau mengingatkan kita kembali dengan doa-doa dan harapan-harapan yang sering kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah, yaitu kita semua pasti meminta kepada Allah agar husnul khotimah, mengakhiri hidup yang baik, husnul khotimah. Harapan ini pasti benar.
sesuai dengan tuntunan agama. Tetapi ada yang salah memahami bahwa yang terpenting akhirnya baik, walaupun awalnya dan tengahnya ini amburadul. Artinya biarlah kalau masih muda kita turuti dulu tuntutan-tuntutan nafsu kita, walaupun terkadang bahkan sering menyimpang dari tuntunan Allah. Ada yang memahami seperti itu. Yang penting di akhir nanti kita kembali kepada Allah. Di akhir nanti kita mengakhiri dengan husnul khatimah. Biar awalnya jelek, biar awalnya bertentangan dengan tuntunan Allah. Ada yang memahami seperti itu. Ini adalah kekeliruan terhadap makna husnul khatimah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan yang maknanya bahwa ada orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, seolah-olah sudah dekat sekali dia dengan surga, tinggal selangkah dengan surga. Tetapi di akhir hayatnya, lalu tiba-tiba dia berbelok arah dari jalan kebaikan, kebenaran, kesolehan, tiba-tiba dia melakukan kemaksiatan dan dia meninggal dalam keadaan bermaksiat pada Allah, dan akhirnya dia su'ul khatimah, endingnya dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, seolah-olah selangkah lagi dia masuk neraka ketika akan mengakhiri hidupnya, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan 180 derajat. Dia berbelok arah dari jalan kesesatan, dia melakukan kebaikan, dia insaf, tiba-tiba melakukan kebaikan, dan pada akhirnya dia memperoleh husnul khatimah. Ada mungkin yang protes, orang yang telah sepanjang hidupnya, sebagian besar dari hidupnya dia jalani dengan amal soleh, dengan kesolehan, dengan kebaikan, endingnya saja yang buruk, kenapa dia harus masuk neraka? Lalu mana balasannya ini? Amal solehnya yang lebih dari separuh hidupnya, seolah-olah Allah menyia-nyiakan amal solehnya ini. Maka jawabannya adalah Allah sendiri menjawab di dalam Al-Quran bahwa inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang ahsana amala, yang melakukan amalan terbaik. Dia melakukan amalan baik, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam akhir surah Ali Imran juga Allah menegaskan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Saya, kata Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal di antara kalian. Maka amal kebaikan sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti akan diperlihatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu adalah kebaikan, sebenar-benarnya kebaikan. Lalu bagaimana dengan yang tadi yang digambarkan dalam hadis, lebih dari separuh hidupnya melakukan kebaikan, tetapi karena ending yang salah dia masuk neraka. Nah, di dalam hadis yang lain yang dikutipkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dijelaskan lebih gamblang bahwa ada orang yang melakukan kebaikan seperti itu yang tampak bagi manusia bahwa itu kebaikan. Orang melihat bahwa dia dalam kebaikan, kelihatannya, tetapi sebenarnya tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia melihatnya bahwa dia dalam kebaikan, setiap saat dalam kebaikan, tetapi Allah menilainya tidak.
kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Karena kebaikannya itu mungkin karena ria. Setiap hari dia ke masjid berjamaah, tetapi dia ria. Setiap hari yang melakukan kebaikan tetapi untuk pencitraan dirinya, untuk meraih simpati orang, bukan untuk ridho Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, semestinya tujuan tertingginya adalah untuk diridhoi oleh Allah, agar Allah ridho kepada kita, bukan agar manusia ridho kepada kita, bukan meraih ridhonya manusia, tetapi harus ridhonya Allah. Ketika amal solehnya yang dia kerjakan menurut penilaian manusia bahwa itu amal soleh, memang zahirnya itu amal soleh, tetapi ternyata niat yang mendasari amalannya itu salah, sehingga zahirnya, lahiriahnya kesolehan, tetapi hakikatnya, substansinya itu adalah kedurhakaan kepada Allah. Karena dia sholat seperti di dalam hadis yang menjelaskan bahwa ada 3 manusia yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka jahanam di akhirat nanti. Ternyata mereka bukanlah penjahat, tapi mereka adalah orang yang melakukan kesolehan, tetapi tidak diperuntukkan kepada Allah, yang menuntut ilmu agama, yang belajar Al-Quran, tetapi agar disebut alim, disebut qori, orang yang menyumbang, berderma sana sini. Ketika Allah tanya, kau apakan karunia yang kuberikan kepadamu? Dia menjawab, tidak ada satupun jalan kebaikan melainkan saya berkontribusi ke sana. Saya menyumbang. Allah katakan, engkau dusta. Engkau lakukan itu karena pencitraan. Kau ingin disebut seorang dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Kau dikenal sama semua orang sebagai dermawan. Hanya itu yang engkau inginkan. Maka tidak ada bagianmu di sini. Dan yang ketiga adalah orang yang gugur di medan jihad, di medan perang. Tetapi ternyata Allah pastikan bahwa niatnya berperang bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, tetapi agar disebut pemberani. Dan semua itu dia dapatkan di dunia. Dia gugur di medan perang, disebut sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Tapi Allah pastikan tidak ada bagiannya di akhirat, karena memang tujuannya duniawi, yaitu agar disebut pemberani, agar disebut pahlawan, agar disebut dermawan, agar disebut alim. Dan itu sudah dia dapatkan di dunia. Itu disebabkan karena niatnya yang salah. Yang dia lakukan zahirnya adalah kesolehan, berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran, berderma. Itu zahirnya adalah kebaikan. Tetapi jika niat yang mendasarinya salah, maka substansinya kebaikan itu, yang zahirnya kebaikan, tapi substansinya adalah maksiat di jalan Allah, di dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menilainya sebagai kebaikan. Seperti itulah orang yang sebagian besar hidupnya dalam kebaikan, tetapi berakhir su'ul khotimah. Karena sebuah kebaikannya ini hanyalah pencitraan untuk manusia, bukan untuk Allah. Maka Allah tunjukkan di akhir hidupnya, dia berakhir sesuai dengan aslinya. Settingan awalnya memang salah, bukan untuk Allah. Maka di akhirnya Allah tunjukkan dia berakhir su'ul khotimah. Tetapi sebaliknya, orang yang mungkin kelihatan secara kasat mata dia bergelimang dalam dosa dan maksiat, tetapi dia berakhir husnul khotimah. Kenapa bisa seperti itu? Memang dia maksiat kepada Allah secara lahiriah dalam pandangan manusia, tetapi boleh jadi ketika ia dalam kesendiriannya, dia selalu merasakan bahwa dia penuh dosa kepada Allah. Dia ingin sebenarnya, dia sadar bahwa ini salah,
Tetapi begitu sulit saya keluar dari kemaksiatan ini. Jauh di lubuk hatinya dia ingin mengharapkan dari Allah tuntunan, petunjuk. Maka insya Allah di akhir hayatnya orang seperti ini pasti akan mendapatkan hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ramadan Al-Buti memberikan contoh tetangganya di kompleks tempat dia tinggal, bahwa orang itu melakukan semua kemaksiatan, dikenal oleh semua orang. Tetapi pada suatu subuh Syekh Ramadan Al-Buti menemukan orang itu maksiat ada di saf pertama di belakang imam. Setelah selesai sholat kembali ke rumah diikuti oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau penasaran apa yang membuat tiba-tiba, apa gerangan sang penggemar maksiat ini tiba-tiba insaf dan datang ke masjid. Dia mengatakan, selama ini memang saya melakukan maksiat, tidak ada maksiat yang tidak saya lakukan. Tetapi jauh di lubuk hati saya, dalam kesendirian saya berkata kepada Allah, ya Allah, sampai kapan semua dinding-dinding ini bisa menutupi saya dari durhaka kepadamu? Karena orang berani durhaka kepada Allah ketika dia dipagari oleh dinding, tidak ada yang lihat. Dia berani melakukan. Andai terang-terangan tidak berani. Sampai kapan semua dinding ini bisa melindungi saya dari penglihatan? Engkau Maha tahu. Dan saya meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk. Maka dia berubah menjadi orang yang soleh. Dan tidak lama dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesolehan di akhir hayatnya, mendapatkan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah tidak pernah terlepas dari pemberangkatan kita yang benar. Jika niat kita sejak awal benar karena Allah, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sejak awal akan berkesinambungan hingga akhir hayat kita. Tetapi jika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hanya untuk pencitraan, ingin mendapatkan simpati dari manusia, maka dikhawatirkan akhirnya akan menjadi ending su'ul khatimah. Na'udzubillah. Inilah pentingnya kita mengawali setiap aktivitas apapun, kita merujuk kembali kepada Allah. Merujuk kepada Allah pertanda bahwa kita akan mendapatkan ending yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali kajian kita pada subuh hari ini, dan sebelum kita akhiri, saya persilahkan kepada jemaah yang akan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.